Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Firman, guru ATMJ. Semoga dengan video ini membantu peserta didik dalam masa Covid pandemi yang melanda negeri kita tercinta ini. Pada pembelajaran kedua kita masih belajar tentang pecahan. Tapi pada kali ini kita akan memahami lebih dalam tentang operasi hitung pada pecahan. Yang pertama kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan biasa. Ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama A, pada pecahan biasa berpenyebut sama. Berpenyebut sama. Misalkan seperti ini. A per B tambah C per B. Diperhatikan, pembilang A penyebut B, pembilang C berpenyebut B, penyebutnya yang sama. Bagaimana melakukan operasi ini? Maka kita tinggal menghitung secara lurus. Hasilnya bisa ditulis seperti ini. Untuk hasilnya A tambah C per B. Oke, untuk hasilnya A tambah C per B. Pak akan memberikan contoh kali ini. Contoh 6 per 12 tambah 3 per 12. Tentu dengan mudah. Hasilnya akan menjadi 6 tambah 3 per 12. Dengan hasilnya sama dengan 9 per 12. Oke, mudah kan? Ini untuk penjumlahan. Pak, bagaimana dengan pengurangan? Sama saja. Bentuknya akan sama Pak, misalkan A per B kurang C per B. Hasilnya akan menjadi A kurang C per B. Hasilnya, ulangi lagi, A kurang C per B. Pak akan berikan contoh, perhatikan contohnya. Contoh, kita gunakan bilangan yang sama. 6 per 12 kurang 3 per 12. Tentu dengan sangat mudah. Kita akan mengubahnya menjadi 6 kurang 3 per 12. Dan hasilnya sama dengan 3 per 12. Oke, mudah kan? Sangat mudah. Bentuk yang kedua, kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan biasa berpenyebut beda atau tidak sama. Misalkan seperti ini. Misalkan A per B tambah C per D, di mana B dan D berpenyebut beda. Nah, ada banyak cara untuk menyelesaikan operasi pecahan biasa berpenyebut berbeda. Nah, di sini Pak akan ngajarin bagaimana cara menghitung dengan mudah. Pak harap dengan cara ini anak-anakku sekalian mudah memahaminya. Langkah yang pertama adalah kita mengalihkan langsung B dan D untuk menyebut B dan D. Pak tulis di sini B dikali D. Lalu langkah yang kedua adalah mengalihkan B dan C. Mengalihkan B dan C. Langkah yang kedua, B dikali C tambah A dikali D. A dikali D. Nah, nanti kita akan menemukan hasilnya. Ini B
berupa teori penjelasannya saja. Lalu perhatikan contoh di bawah ini agar lebih mudah dan paham. Perhatikan baik-baik. Pak, misalkan 3/5 ditambah 4/3. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi. Langkah pertama, kita kalikan dulu 5 dikali 3. 5 kali 3 berapa? 5 dikali 3. Lalu langkah yang berikut 5 dikali 4. 5 kali 4 diberi tanda pemisah tambah, lalu 3 dikali 3. 3 dikali 3. Apakah dapat hasil dengan mudah? Kita kalikan 5 kali 3, 5 kali 3 15, lalu 5 kali 4 20, tambah 3 kali 3 9. Lalu hasilnya sama dengan 29/15. Oke, ini Pak menjelaskan secara jalannya prosesnya. Nah, kalau memang sudah paham, nanti kalian bisa menghitung dengan cepat. Pak bisa menghitung tanpa proses ya. 4/5 ditambah 2/3. Nih, tanpa proses kita hitung. 5 dikali 3. 5 kali 3 per 5 kali 3 15, lalu 3 kali 4 12 tambah 2 kali 5 10, berarti sama dengan kita hitung ini 22/15. Oke, mudah kan? Baik, kita akan belajar bagaimana operasi hitung pecahan biasa, gabungan. Yang dimaksud di sini gabungan adalah pecahan biasa, operasi hitung pecahan biasa, ada penjumlahan, ada pengurangan ya, digabung. Nah, Pak, misalkan begini. Misalkan A per B tambah C per D kurang E per F. Ini gabung, ada tambah, ada kurang. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Ada berbagai macam cara, namun di sini Pak akan lebih mempermudah dengan cara kita pisahkan A per B tambah C per D dikasih kurung, sementara kurang E dan F-nya di luar. Pak, bagaimana dengan A per B tambah C per D? Balik lagi ke proses yang pertama tadi pada operasi hitung pecahan dengan penyebut berbeda. Berarti sangat mudah, kita tinggal kalikan, lalu dikali silang. Setelah hasil dari sini kita akan kurangi dengan E per F. Agar lebih mudah, kita langsung perhatikan saja contohnya. Baik, untuk contoh, panggil 3/5 tambah 4/2 kurang setengah atau 1/2 sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita memisahkan dulu pecahan ini. 3/5 tambah 4/2 kita pisahkan sendiri, lalu kurang 1/2. Untuk penjumlahan yang pertama sama seperti yang tadi pada penyebut yang berbeda tadi. Kita kalikan 5 kali 2-nya, kita tarik 5 kali 2-nya dikali 10, lalu 5 kali 4 20 tambah 3 kali 2 6. Hasilnya sama dengan, tetap setengahnya kita kasih turun dulu, lalu 26/10 kurang setengahnya sama dengan. Nah, Pak, ini kurangannya pecahannya berbeda. Boleh dikali, boleh juga tidak. Kita pakai cara yang kedua, yaitu menggunakan KPK, kelipatan 10 dan 2 ini kita ambil kelipatan terbesar, kelipatan 2 dan kelipatan 10. Untuk kelipatan 10 kita ambil 10, untuk kelipatan 2 4 6 8 10. Berarti kita ambil 10 juga, berarti penyebutnya kita ambil yang terbesar yaitu 10. Karena 2 ada kelipatan 10-nya, 10
6 tetap karena penyebutnya 10 sama. Lalu setengah ini cari penyebutnya. 10 dibagi 2 5. 5 kali 1 5. Berarti 5/10 tetap sama dengan 21/10. Oke. Nanti kalau belum paham boleh kalian bertanya, boleh kita sharing. Channel YouTube Firman Guru ATND. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik tombol notifikasinya biar kamu terus ikutin video dari saya.